Dua tangan Allah artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang kalau membantah ahlu takwil, Anda boleh takwil dalam kaidah takwil. Takwil itu dibenarkan kalau zahir maknanya itu batil. Terus kita katakan, apa salahnya kalau Allah punya tangan? Emang masalah? Masalah kalau kamu bilang tangan Allah seperti tangan saya, baru itu masalah. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, masalahnya apa? Emang Allah jadi cacat? Justru kalau ente bilang Allah tidak punya tangan jadi masalah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh mentakwil kecuali kalau maknanya zahirnya apa? Batil. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan terhadap ucapan Ustadz Salafi Wahabi terkait dengan persoalan penyakit ahlus sunnah, yaitu adalah takwil. dua tangan Allah artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang kalau membantah ahlu takwil, Anda boleh takwil dalam kaidah takwil. Takwil itu dibenarkan kalau zahir maknanya itu batil. Terus kita katakan, apa salahnya kalau Allah punya tangan? Emang masalah? Masalah kalau kamu bilang tangan Allah seperti tangan saya, baru itu masalah. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, masalahnya apa? Emang Allah jadi cacat? Justru kalau ente bilang Allah tidak punya tangan jadi masalah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh mentakwil kecuali kalau maknanya zahirnya apa? Batil. Nah, kalau Persoalan ini perlu kita ungkap lagi dan kita bongkar. Apakah memang benar ajaran salaf itu tidak ada yang namanya takwil? Sehingga tidak jarang kita temui apa yang menjadi perbedaan dari kalangan aswaja dengan salafi wahabi ini. Tapi yang jelas, kalau kita melirik dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam konteks ayat yang perlu kita perhatikan, redaksinya sebagaimana berikut: wassama abanainaha biaidin wa inna lamusiun. Terkait dengan persoalan biaidin, otomatis ini kalau kita terjemahkan bahwa langit itu saya bangun, ya maksudnya Allah, saya bangun langit itu biaidin. Biaidin kalau secara lahiriah bimaknal hakikoh adalah dengan tangan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir termasuk prinsip yang ditawarkan Ibnu Abbas, jelas kalau Ibnu Abbas itu salaf, ya, tidak diragukan lagi. Kalau kita membandingkan Ibnu Abbas dengan bin Bas, sangat jauh, baina sama was sumur. Dan kemudian kalau kita bandingkan Ibnu Abbas dengan siapa? Al-Utsaimin, jauh, apalagi Albani, dan kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemudian Soleh Fauzan, dan seterusnya, sangat jauh. Karena mereka-mereka ini adalah kholaf, bukan salaf. Prinsip yang ditawarkan Ibnu Abbas yang ditampilkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zaid was-Sudi al-aidu al-quwwatu wa qara'a Ibnu Zaid was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusiun. Bahwa Ibnu Abbas memberikan kontekstualisasi, al-maksud dari biaidin ini adalah al-quwah. Secara kesimpulan, Ibnu Abbas mentakwil lafadz al-aid dengan al-quwah, dengan kekuatan, ya, kekuatan yang ini merupakan sebuah hal pasti dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha segala-galanya, maha mengatur segala-galanya. Jadi bukan dengan tangan kalau versi Ibnu Abbas. Surah Az-Zariyat ayat 47. Waqala Mujahid al-aidu al-quwwatu fit ta'ah. Dan kemudian juga Al-Imam Al-Mujahid juga senada dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas, yaitu memberikan takwil
terkait dengan persoalan wasama abanainaha biaidin ini dengan al-quwah. Dengan redaksi yang disampaikan Ibnu Abbas yang berada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa tuduhan dari kalangan Salafi Wahabi ini yang secara tegas menyatakan bahwa takwil itu merupakan penyakit dari ahlu sunnah, ini sangat dusta dan sangat tidak pas dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas jelas salaf, kita tidak bisa pungkiri lagi. Kedustaan yang dilakukan oleh kalangan Salafi Wahabi ini, kalau kita membiarkan, maka banyak korban dari kalangan masyarakat awam tertipu dan sekaligus terperangkap oleh tipu daya dan kedustaan dari Salafi Wahabi ini. Jelas apa yang dijelaskan Ibnu Katsir yang mengutip dari perkataan Ibnu Abbas dan kemudian Al-Imam Al-Mujahid. Ini takwil. Dan kemudian perlu saya jelaskan juga apa sih itu takwil. Kalau Anda cek sendiri dalam redaksi yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, bahwa tafsir dan takwil ini ada kesamaan, sehingga redaksi yang disampaikan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, tafsir itu lebih umum daripada takwil. At-tafsir a'ammu minat takwil, bisa Anda cek sendiri. Ada berbagai kerangka yang disampaikan dan kemudian ditasawurkan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Karena apa? Karena persoalan tafsir dan takwil ini juga dilema bagi kelompok Salafi Wahabi. Karena apa? Karena posisi takwil mereka tidak anggap, dan kemudian mereka menampilkan atau menggaung-gaungkan kajian tentang tafsir. Padahal apa yang disampaikan para ulama, takwil dan tafsir itu ada sisi kesamaan, cuman lebih umum. Tafsir itu lebih umum. Kalau Anda cek sendiri dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, makanya kalau takwil itu aksarus isti'malit takwil fil kutub al-ilahiyah. Kalau tafsir itu aksarus isti'malit tafsir fil kutub al-ilahiyah wa wairiha. Itu kan ada sisi kesamaan. Ada sisi kesamaan dari sudut pandang lain, dan kemudian dalam sisi lain tidak ada kesamaan. Makanya kita mengutip dari redaksi A'ammu minat tafsir, maka kerangkanya seperti itu, identik dengan persoalan al-kutub al-ilahiyah, orientasinya kepada takwil, dan kemudian al-kutub al-ilahiyah wa wairiha itu kepada tafsir. Jadi seperti itu. Lebih lengkapnya Anda cek sendiri bagaimana definisinya secara syariat, mahwa tafsir wa mahwa takwil. Kalau takwil sering kita dengar bahwa takwil itu adalah sorful lafdi ma'nal hakiki ila ma'nal ilal ma'nal muhtamal, ya, atau ila ma'nal majaz. Jadi seperti itu. Secara kesimpulan, Wahabi menuduh ahlu sunnah mempunyai penyakit yang namanya takwil, maka ini merupakan prinsip dan juga statement yang sangat berdusta atas nama manhaj salaf, dan kemudian mereka selalu berkedok salaf tapi tidak mengikuti ajaran salaf. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.